Di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 41, di situ dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Ini perkataan Tuhan Yesus, jawaban dari apa yang sudah dilakukan oleh seorang yang penyakitan, yang orang yang sakit kusta. Di ayat 40 dikatakan, dijelaskan di situ. Orang kusta itu datang kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada sesuatu yang menarik ketika Tuhan mengatakan aku mau, dan dia tergerak hatinya oleh belas kasihan dan dia katakan aku mau. Dan terjadi mujizat dalam kehidupan seorang yang sakit-sakitan, penyakit kusta. Ada sesuatu yang menarik bahwa ternyata orang kalau mau mengalami mujizat, ada sesuatu yang dia lakukan dalam kehidupannya. Ada yang membuat Tuhan Yesus tertarik. Ada yang membuat Tuhan Yesus terkesima sehingga dia harus dan tidak boleh tidak dia melakukan apa yang harus dia lakukan buat orang kusta ini. Orang percaya di dalam Tuhan, di tahun ini, masa-masa yang sulit bagi kita, di mana banyak terjadi PHK, banyak terjadi perubahan-perubahan yang membuat kita merasa susah. Bahkan di gereja kita juga banyak di PHK di tempat ini. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita sadar kalau kita punya Bapa yang luar biasa, kita bisa menggerakkan hati Tuhan. Pasti ada mujizat di tengah badai. Amin. Ada mujizat di tengah badai. Dan Tuhan katakan tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Ketika Tuhan mau, tidak ada yang bisa menutupnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Klik lagi. Apa yang dibuat atau dilakukan oleh orang yang sakit kusta sehingga bisa menggerakkan hati Tuhan? Sudah tahu orang kusta, yang sakit kusta itu banyak sekali keterbatasan, bukan? Satu, berbau. Tidak sedap. Tidak ada yang mau mendekat. Tidak ada yang mau mendekat dan malu serta tidak memiliki kepercayaan diri. Saya kapan hari mengunjungi jemaat kita yang sakit di Sumber Gelaga. Jemaat kita itu sebetulnya gak sakit macam-macam, cuma prostat. Tapi kok digabungkan dengan orang-orang yang begitu. Saya nyambangi ke sana, saya lihat, waduh ada satu orang. Saya lewat di lorong itu, saya lihat ada berapa orang, ada satu orang yang dari Maluku. Dia sakit kusta semua, dari kepala sampai kaki semua. Saudara, tapi kok waktu itu saya nggak pernah merasa merasa takut, merasa apa, saya biasa saja. Bahkan saya bisa mendoakan dia walaupun agak kejauhan, saya mendoakan dia. Saudara, gak ada yang mendekat, gak ada yang berani. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam keterbatasan itu, ada sesuatu yang membuat Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Menggerakkan hati Tuhan, dia gerakkan hati Tuhan. Klik. Tetapi berbeda dengan orang yang
sakit kusta ini, yang pertama yang dia lakukan, yang menggerakkan hati Tuhan, mari sama-sama kita perhatikan ini. Adalah yang pertama, orang kusta ini datang kepada Tuhan. Di ayat yang ke-40 dikatakan di situ. Orang kusta ini datang kepada Tuhan. Menggerakkan hati Tuhan, ternyata ada sesuatu yang harus dilakukan. Orang Kristus jangan pasif. Jadi orang percaya jangan hanya cuma diam. Harus ada pergerakan-pergerakan yang dilakukan sehingga membuat Tuhan jatuh hati kepada dia. Orang percaya harus aktif. Mungkin selama ini kita hanya berkutat di masalah perut, masalah jasmani. Dan itu kita perjuangkan mati-matian. Tapi sudah perhatikan orang yang sakit kusta, dia memperjuangkan kesehatannya. Dia datang kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara mau mujizat terjadi, datang kepada Tuhan. Amin. Coba mau terjadi mujizat, coba angkat tangan. Yang mau mujizat terjadi, datang kepada Tuhan. Sama-sama datang kepada Tuhan. Kiri kananmu katakan, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Jangan datang kepada yang lain. Datang kepada tetangga dirasani. 1 kali, 2 kali. Katakan 3 kali kok cibacute. Dirasani sana sini. Tapi kalau saudara tiap kali datang kepada Tuhan, tidak ada yang rasani. Tapi itu yang membuat Tuhan tergerak oleh belas kasihan kepada kita. Makanya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang pertama kunci di mana orang kusta ini mengalami mujizat dalam hidupnya. Saudara, kalau dalam keadaan tubuh yang situasi tidak bisa mendukung dalam hidupnya, tapi tidak membatasi untuk mengalami mujizat, sehingga dia mengharuskan dia untuk datang kepada Tuhan. Orang kusta ini membutuhkan pertolongan. Saudara butuh pertolongan? Butuh pertolongan? Amin. Butuh pertolongan? Saudara kalau butuh pertolongan, jangan hanya butuh pertolongannya, tapi datang dulu sama Tuhan. Supaya pertolongan itu terjadi dalam hidup kita. Yang bikin orang kusta ini tahu bahwa Tuhan mempunyai kekuatan yang mampu memberikan kesembuhan dan pemulihan. Saudara tahu Tuhan memulihkan? Saudara tahu Tuhan sanggup menyembuhkan? Tapi sudah datang enggak sama Tuhan? Sudah datang sama Tuhan? Kadangkala kita lupa ingat. Nek lupa enggak ingat? Nek ingat? Lupa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang kusta sadar bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan pemulihan. Mari sadar akan kehidupan kita. Jangan sadar bahwa hanya uang yang mampu memulihkan kita. Tapi sadar bahwa bukan uang, bukan kekuatan kita, tapi Tuhan yang mampu memberikan kesembuhan dan mujizat dalam kehidupan kita. Haleluya. Orang kusta ini digerakkan oleh kekuatan yang ada dalam dirinya, yaitu iman. Dan iman mampu mengalahkan segalanya. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan yang namanya iman. Punya iman? Punya iman? Amin. Kalau kita punya iman, iman akan mengalahkan segalanya. Haleluya. Bapak kita Abraham punya iman yang luar biasa. Dia bisa mengalahkan masalah terberat dalam hidupnya. Ketika dia disuruh oleh Tuhan untuk menyerahkan anaknya yang terbaik, yang istimewa, dia melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Tapi pada akhirnya bukan itu yang Tuhan kehendaki. Ada yang Tuhan sudah siapkan yang terbaik untuk dia korbankan. Saudara, apa yang kita pikirkan belum tentu apa yang Tuhan pikirkan. Tapi apa yang Tuhan pikirkan pasti yang terbaik buat kita. Haleluya. Klik. Yang kedua adalah yang membuat
kita bisa menggerakkan hati Tuhan, orang kusta ini bisa menggerakkan hati Tuhan, adalah dia berlutut. Di ayat yang ke-40 dikatakan, dia berlutut. Zaman modern ini kadangkala kita duduk aja sudah capek. Betul nggak? Apalagi disuruh berlutut. Sudah mulai hilang. Kalau zaman-zaman dulu GBT datang kita sudah berlutut sudah lama di. Tapi sekarang sudah mulai beralih. Duduk. Berdoa duduk. Tapi kadangkala juga berdoa bisa duduk, bisa capek. Bahkan bisa ketiduran. Tidur di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tapi lama-lama haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini loh yang kedua, berlutut artinya menghormati dan menyembah. Orang yang berlutut kepada Tuhan membuktikan bahwa dia menghormati Tuhan dan menyembah Tuhan. Di zaman modern ini anak-anak Tuhan sudah sering lupa ini. Mau datang berlutut kepada Tuhan. Dengan beratnya tekanan kadang-kala mereka sudah lupa bahwa ada yang harus kewajiban yang harus kita utamakan, yaitu datang dan berlutut kepada Tuhan. Dikatakan di situ menghormati itu artinya tidak melukai atau tidak menyakiti. Orang yang datang berlutut kepada Tuhan adalah orang yang menghormati. Dan orang yang menghormati tidak melukai dan tidak menyakiti. Saya mau katakan hari ini buat saudara, Tuhan tidak pernah menyakiti kita. Amin. Tuhan tidak pernah menyakiti kita. Tuhan tidak pernah menyakiti kita. Tapi sebaliknya saya mau tanya, apakah kita menyenangkan Tuhan atau sedang menyakiti hati Tuhan? Perhatikan saudara, orang yang menghormati tidak melukai dan tidak menyakiti. Saudara katakan tadi saudara menghormati Tuhan, oh aku menghormati Tuhan. Tapi pada hakikatnya kita sedang menyakiti dan melukai hati Tuhan. Dalam perilaku kehidupan kita setiap hari. Orang yang menghormati Tuhan bukan hanya sekedar datang. Untuk datang berlutut kepada Tuhan, bukan. Kita bisa kamuflase, kita bisa membohongi Tuhan. Walaupun kita datang ke gereja. Tapi ketika kita keluar dari ruang gereja, kita bisa seenaknya dalam kehidupan kita melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan kita menghormati Tuhan, sedangkan kita sedang menyakiti dan melukai hati Tuhan. Ini harus kita jawab dalam kehidupan kita. Jangan menjadi anak Tuhan yang menjadi kelihatannya indah, bagus. Oh, tampilannya bagus, keren. Oh, persembahannya luar biasa. Apapun yang semua bisa diikuti semuanya. Tetapi saudaraku yang kekasih, yang utama bukan hal jasmani, tapi yang utama bagaimana kita bisa menghormati Tuhan, tidak melukai hati Tuhan. Orang kusta ini, dia menghormati Tuhan. Saya mau tanya buat saudara, hari ini, saudara ketika saudara dalam kesulitan, mampukah kita bisa masih menghormati Tuhan kita? Ketika dalam kesulitan, mungkin aja kita tidak sedang mengandalkan Tuhan. Tapi kita sedang mengandalkan kekuatan sendiri. Padahal firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Kusta ini tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tahu, dia sadar betul bahwa dia harus datang berlutut kepada Tuhan, menghormati Tuhan.
Dan ini dia benar-benar persiapkan kehidupannya. Memang tidak dicatat di dalam Alkitab semua apa yang dia lakukan. Tetapi saudara, kalau kita mau melihat peristiwa ini, menyadarkan kita bahwa kita harus datang berlutut kepada Tuhan. Menghormati Tuhan. Kalau kita mau mengalami mujizat dalam hidup kita. Klik. Injil Yohanes 5 ayat 23 mengatakan, supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Mari hormati Tuhan. Amin. Mari hormati Tuhan. Kalau kita mau mengalami hal yang sama dialami oleh orang kusta ini. Klik. Yang ketiga, memohon bantuan. Memohon bantuan. Dia sadar dengan keterbatasannya, dia tidak bisa sendiri. Dia memohon bantuan Tuhan. Artinya bentuk kepercayaan yang sangat dalam kepada Tuhan. Orang kusta ini memohon bantuan kepada Tuhan. Tuhan tolong. Bentuk kepercayaan yang sangat dalam kepada Tuhan. Masihkah ada kepercayaan yang sangat dalam kita kepada Tuhan kita? Memohon bantuan kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan ingin mendengar kata-kata dari kita, anak-anak Tuhan. Untuk kita memohon bantuan Tuhan. Amin. Mari datang meminta bantuan kepada Tuhan. Jangan minta bantuan kepada yang lain. Seberapa kita yang hadir di sini pernah sakit hati coba? Sudah mengandalkan manusia sakit hati? Ada yang pernah sakit hati di sini? Tapi saya lihat wajah-wajah banyak yang wajah-wajah tersakiti di sini. Dan disakiti di sini. Makanya saya kalau lihat di HP, lebih jahat yang berhutang daripada yang menghutangi. Ketika datang kalau mau utang bagaimana caranya? Bu minta tolong. Tapi ketika sudah jatuh tempo, yang menghutangi datang. Ketika diminta sudah waktu jatuh tempo, apa yang dia katakan? Saya lihat di TikTok, di HP itu. Sampai dibawahi parang saudaraku. Dibawa barang tajam. Kok enggak? Matu kok tak bacok. Waduh bayangkan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saudara ini loh. Mari memohon bantuan kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Kita akan kecewa. Tapi kalau kita mohon bantuan Tuhan. Tidak akan pernah kecewa. Ini disadari oleh penderita penyakit kusta ini. Dia harus datang meminta bantuan kepada Tuhan. Tidak ada keraguan. Gak ada keraguan. Kalau kita mau datang bantuan kepada Tuhan. Jangan memikirkan yang lain. Pikirkan apa yang kita patut pikirkan. Bahwa Tuhan mempunyai kesanggupan yang luar biasa dalam hidup kita. Gak ada keraguan. Tetap semangat. Yang ada masalah datang. Coba hari ini angkat tangan yang ada masalah. Biasanya yang banyak masalah gak mau angkat tangan. Kalau yang sedikit masalah itu dia agak pasti angkat tangan tapi separuh. Haleluya. Orang kalau kita datang dengan banyak masalah, tetap semangat. Orang kusta ini, kita bisa membayangkan orang yang sakit kusta gak bisa apa-apa. Mau jalan aja semua luka, kaki luka, semua luka. Gak bisa apa-apa, tapi dia tetap semangat. Amin. Tuhan mau anak Tuhan walaupun dalam masalah, kita harus tetap semangat. Katakan 2-3. Katakan 2-3. Semangat. Sebentar lagi kita masuk tahun 2024. Itu harus lebih semangat dari hari ini. Haleluya. Mampu menjaga hati. Nah ini yang penting lagi. Orang kalau sudah sakit agak lama,
berapa tahun sakit, pasti lama-lama dia minta loh, minta mati. Minta Yang jawab tadi minta mati itu orang-orang yang kecewa, kelihatan sekali kok. Orang-orang yang kecewa. Haleluya. Minta hidup. Menjaga hati, dia tetap jaga hatinya. Sehingga hati ini bisa terjaga. Orang kalau hatinya terjaga, dia bisa memujikan pujian yang berkata, apa? Hati yang gembira. Jangan lihat ke saya, lihat di sampingmu. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah. Apa? Hati yang apa? Tuhan senang. Hati yang gembira. Saya lihat tadi kok enggak ada datang. Ket mang, ket teko sampai saiki enggak tahu guyu. Coba dulu dilihat kiri kananmu yang dari tadi enggak pernah ketawa. Kasih senyum buat dia. Haleluya. Klik. Apa yang diterima oleh orang yang sakit kusta setelah dia melakukan 3 hal di atas? Klik. Ada yang diterima saudara. Yang pertama apa? Tuhan memberikan hatinya. Tuhan itu luar biasa. Saudara minta apa? Saudara tidak terima yang apa yang saudara minta. Tapi apa yang saudara tidak minta itu yang Tuhan kasih buat kita. Amin. Yaitu apa? Hati. Jangan minta harta. Harta banyak. Harta banyak. Kadangkala begini saya mau kasih tahu. Kita minta harta banyak, saya lihat artis-artis ya. Dulu orang dua nggak berangkat dari nggak apa-apa. Ketika sudah terkenal langsung uangnya banyak, dompetnya penuh. Lama-lama dia nggak betah di rumah. Coba lihat pria-pria yang sebelah. Yang nggak betah di rumah biasanya katanya. Nek zaman nggak ono dompet, isi dompetnya nggak ada. Biasa-biasa saja. Itu nggak kakean pola. Tapi nek sudah kadung dompete, polae kakean pola. Tapi bapak-bapak yang di Sikarjo nggak ada yang begitu. Amin? Nggak ada. Manis-manis semuanya. Karena nggak ada yang belum ketahuan. Haleluya. Yang pertama, Tuhan memberikan hatinya. Saudara, ini yang luar biasa. Kalau Tuhan memberikan hatinya, saudara minta yang satu Tuhan bisa kasih 100 buat kita. Amin. Kalau kita, Tuhan sudah berikan hatinya dia kepada kita. Amin. Makanya firman Tuhan, minta apa saja aku akan berikan kepadamu. Hatinya. Makanya kalau kita sudah kita menggerakkan hati Tuhan, hatinya sudah dikasih sama kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua adalah mengulurkan tangannya. Hanya di dalam Tuhan pertolongan ada kekuatan yang luar biasa. Amin. Ketika Tuhan turun tangan, tidak ada perkara yang mustahil. Yang mustahil menjadi tidak mustahil dalam hidup kita ketika dia turun tangan. Makanya kita mau katakan tahun ini dan tahun berikutnya keluarga saya pasti ditolong Tuhan. Keluarga saya pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan saya pasti diberkati Tuhan. Keturunan anak cucu saya diberkati Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, menjamah. Berkat yang didapat oleh orang ini. Tuhan berikan hatinya. Tuhan mengulurkan tangannya. Tuhan menjamah. Jadi apa yang diminta oleh satu hal diminta oleh orang sakit kusta ini. Dia
meminta hanya satu, tapi Tuhan berikan tiga. Dia hanya butuh kesembuhan, tapi Tuhan kasih tangannya dan hatinya kepada dia. Saya percaya perubahan bukan hanya sekedar fisik aja terjadi kepada orang kusta ini. Amin. Bukan hanya fisiknya. Karena Tuhan tahu keberadaan kita masing-masing sebagai orang yang percaya. Kita bukan hanya butuh hanya sekedar fisik disembuhkan, tapi seluruh kehidupan kita harus disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan harus turun tangan kepada kita. Hati kita harus diubah, harus ada pemulihan. Kehidupan kita harus ada pemulihan. Karena Tuhan mau bukan hanya fisik saja, tapi seluruh keberadaan hidup kita mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Klik. Saudara, yang keempat Tuhan katakan, dia katakan, aku mau, saudaraku. Kalau hari ini Tuhan katakan kepada kita, aku mau. Ketika kita minta, Tuhan bilang, aku mau. Ketika kita sudah gerakan hati Tuhan, Tuhan katakan, aku mau. Excited sekali. Tuhan sangat concern dengan kita. Tuhan sangat concern dengan orang yang sakit kusta ini. Sehingga dia mengatakan, aku mau. Ketika kita sudah melakukan 3 hal di atas, Tuhan katakan hari ini buat kita, Tuhan mau. Apa yang saudara minta hari ini? Apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini? Tuhan katakan, aku mau. Dan kalau Tuhan sudah katakan aku mau, akan terjadi mujizat buat kita. Amin. Haleluya. Tuhan sangat senang dengan kita. Tuhan siap menolong, menyembuhkan dan memberkati. Tuhan siap melakukan yang terbaik bagi kita. Amin. Mari sama-sama kita concern dengan ini. Kita gerakkan hati Tuhan. Supaya Tuhan mau mengatakan kepada pribadi kita, kepada pekerjaan kita, kepada keluarga kita, kepada keturunan kita. Tuhan mau, aku mau. Kalau Tuhan sudah mengatakan aku mau, apa yang menjadi doa kita, pergumulan kita, Tuhan pasti mengerjakan dengan luar biasa. Haleluya. Tuhan membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Try, klik. Mari kita berbuat yang Tuhan kehendaki, sehingga kita bisa menggerakkan hati Tuhan. Karena ketika Tuhan gerakan, tergerak, tidak ada yang membatasi kuasa Tuhan. Saya memohon kita sama-sama baca ini. 2, 3. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Bersukaria,
Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberi. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Oh, kok enggak semangat ya? Apa kabar saudara-saudara terkasih dalam Tuhan? Luar biasa, karena kita punya Yesus yang luar biasa. Haleluya. Saya berterima kasih buat saudara-saudara yang datang dari Sekarjoho, baik yang mungkin dari Ngoro juga, dari yang mana lagi ya? Dari Carat ada enggak ya? Dan setiap tamu undangan yang datang bersama kami merayakan ibadah perayaan Natal, biar senantiasa damai Natal itu menyertai setiap kita, amin. Kita percaya bahwa apa yang kita gumuli di dalam hidup ini semua masuk di dalam rencana Tuhan. Dan momen Natal ini adalah momen yang senantiasa didambakan buat setiap kita, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, amin. Dan banyak di luar sana yang menganggap bahwa Natal itu apa sih? Nah, gitu ya. Tapi kita ini anak-anak Tuhan adalah Natal itu satu anugerah yang Tuhan beri di dalam setiap hidup kita. Karena Dia memberikan anaknya, Dia lahir bukan dengan sombong, tapi Dia merendahkan diri, Dia lahir dengan satu tujuan, yaitu untuk setiap kita yang percaya supaya diselamatkan. Dengan tema yang diambil oleh Bapak Gembala, menggerakkan hati Tuhan. Saya secara pribadi sebagai ketua panitia Natal, ini sudah Tuhan persiapkan jauh sebelumnya ternyata. Setelah saya lewati hari demi hari, dan ini juga cukup mepet bagi saya, karena 2 bulan, biasanya 3 bulan sebelumnya sudah dibentuk panitia, tapi ini di bulan November dibentuk panitia. Dan kita tahu ya, dalam kondisi-kondisi saat ini bukan kondisi yang mudah, tapi kondisi yang sulit. Dan setelah kita berunding dan kita merapatkan segala sesuatu, ternyata cukup banyak yang harus kita siapkan dan harus kita kerjakan untuk perayaan ini. Tapi di situ saya melihat bahwa karya Tuhan dan pekerjaan yang Tuhan berikan itu luar biasa ya. Saya bisa melihat bahwa campur tangan Tuhan itu sungguh nyata. Apa yang buat saya sulit, apa yang buat kami panitia itu enggak mungkin, Tuhan nyatakan, ini acaraku, bukan acaramu, bukan kamu yang menyediakan, tapi aku yang menyediakan, bahkan lebih dari apa yang kamu butuhkan. Itu yang Tuhan nyatakan, saudara. Dan kemarin kalau saya boleh bersaksi juga ya, kami dengan istri, saya ngomong dengan istri, kalau memang berkatnya lebih, kita beli kue aja untuk tamu yang hadir. Kita kasih kue dan aqua untuk masuk di ruangan. Itu kita masih rundingan, saudara. Karena kita melihat ada berkat di situ. Tapi ternyata kemarin saya dihubungi oleh Bu Gembala, ada berkat dari luar, bukan dari sidang jemaat. Memberikan roti dari salah satu anak Tuhan, tapi bukan jemaat kami. Tapi satu anugerah dan mukjizat yang Tuhan kerjakan, bahwa apa yang kita butuhkan, apa yang saya butuhkan itu disediakan oleh Tuhan. Namanya manusia ya, saudara. Diberkati kok kurang, kok roti ini kurang ya, saya tambah lagi. Pesen di orang ya itu lagi, tambah. Karena kalau segitu nanti cuma satu-satu aja, supaya 2 dan aqua kan gitu. Hati saya kan gitu, supaya pantes kan gitu ya, saudara ya. Masa mek sitok kan kurang, 2. Pesanlah kita. Tapi ternyata juga enggak boleh bayar. Tuhan tuh luar biasa loh, saudara. Tuhan sediakan itu dahsyat. Kalau kita berharap dan hanya bersandar kepada Tuhan. Di sini saya juga berterima kasih buat Bapak aparat kepolisian yang sudah memberikan pelayanannya buat kami. Saya selaku ketua panitia Natal berterima kasih dan sudah memberikan waktunya untuk mengamankan ibadah Natal saat ini. Dan juga saya berterima kasih buat semua anggota panitia Natal yang sudah bekerja sama dengan baik. Saya yakin dan percaya apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, kalau kita mempunyai motivasi yang benar, Tuhan itu memperhatikan setiap kita. Dan Tuhan tidak akan membiarkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, itu pasti Tuhan akan memberi yang terbaik. Karena Dia itu Allah yang senantiasa penuh kasih.
Asal ini tadi loh seperti tema ya, kita harus menggerakkan hati Tuhan. Saya juga menyapa saudara-saudara dan teman-teman yang mengikuti di ibadah live TikTok. Saya percaya lewat momen Natal ini kita menggerakkan hati Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati setiap kita. Segala jeripaya apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan katakan, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin banyak perkataan yang salah atau penyambutan kami GBT Kerembung ya. Ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah Natal kita hari ini. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih. Rangkaian acara semua sudah terselesaikan dari awal sampai akhir Bapa. Kami melihat bagaimana karya Tuhan berkarya besar bagi kami untuk Natal ini Tuhan. Kami berterima kasih buat semua yang sudah terlibat di dalamnya. Baik panitia, baik juga pelayan-pelayan yang sudah melayani. Baik jemaat-jemaat yang ada maupun para undangan yang kami undang. Kami percaya ini semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami bersyukur pula untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan buat kami. Sebentar Tuhan, sebelum kami pulang, kami akan bersama-sama menerima berkat jasmani untuk kami terima bersama-sama, nikmati bersama-sama. Tuhan kuduskan makanan yang kami akan terima Tuhan hari ini. Dan kami percaya lewat makanan ini, kehidupan kami boleh dikuatkan kembali. Terima kasih Bapak, berdoa buat semua, Tuhan khusus berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang merayakan Natal Tuhan dimanapun berada. Kami mau serahkan semua acara puncak besok hari ini, tanggal 25 Desember Tuhan akan melindungi, menjaga dan mengawasi semua Tuhan jalannya semua acara-acara yang ada. Sehingga semua boleh terselesaikan dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, mulai siang hari akan menyertai, melindungi, memelihara, menjaga keluar masuk dimanapun saudara berada, melipat gandakan, memberikan jalan keluar, bahkan akan menyelamatkan saudara mulai hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa